Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai titrasi argentometri yang disusun oleh Alivia Putri Adelita, Desi Indriani, Detianingsi, Indri Lestari, Mima Azrah, Nadia Jelita Putri, Nasfiatun Nurlaila. Nah, dalam titrasi tersebut ada tujuan dan prinsipnya. Tujuannya apa sih? Jadi yang pertama itu untuk menetapkan normalitas larutan baku sekunder AgNO3. Dan yang kedua untuk menetapkan kadar bahan baku fenobarbital atau luminal dalam sediaan tablet secara argentometri. Dan untuk prinsipnya reaksi pengendapan yang mencapai kesetimbangan pada setiap penambahan titran dan tidak ada pengotor yang mengganggu dan diperlukan indikator untuk melihat titik akhir titrasi. Next. Nah, di sini juga ada teori dasarnya. Yang pertama yaitu mengenai titrasi pengendapan argentometri. Menurut Rohman et al. 2011, titrasi pengendapan argentometri adalah golongan titrasi di mana hasil reaksi titrasinya merupakan endapan atau garam yang sukar larut. Prinsip dasarnya adalah reaksi pengendapan yang mencapai kesetimbangan pada setiap penambahan titran, tidak ada pengotor yang mengganggu dan diperlukan indikator untuk melihat titik akhir titrasi. Dan yang kedua, yaitu ada macam-macam metode argentometri menurut Rohman et al. 2011. Nah, untuk sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian argentometri menurut Rohman et al. 2011. Argentometri merupakan metode umum untuk menetapkan kadar halogenida dan senyawa-senyawa lain yang membentuk endapan dengan perak nitrat pada suasana tertentu. Dan metode argentometri disebut juga dengan metode pengendapan karena pada argentometri ini memerlukan pembentukan senyawa yang relatif, tidak larut, atau endapan. Nah, ada 3 macam metode argentometri. Jadi yang pertama ada metode Mohr, kedua metode Volhard, ketiga Huygens. Dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode tersebut. Jadi yang pertama itu kan metode Mohr, kegunaannya yaitu untuk penetapan kadar klorida atau bromida. Dan yang kedua ada metode Volhard, kegunaannya untuk penetapan kadar perak atau garamnya, penetapan kadar halida yang berupa Cl, Br, dan iodium. Dan yang ketiga yaitu ada metode Huygens yang merupakan titrasi argentometri yang menggunakan indikator adsorpsi yang dikenal dengan sebutan titrasi argentometri metode Huygens ini. Dan sebagai contohnya, bisa digunakan titrasi ion klorida dengan standar Ag+. Dan untuk teori selanjutnya dijelaskan oleh Mima. Untuk selanjutnya ada fenobarbital. Fenobarbital ini merupakan senyawa organik pertama yang digunakan dalam pengobatan antikonvulsasi. Kerjanya membatasi perjalanan aktivitas bangkitan dan menaikkan ambang rangsang. Fenobarbital ini mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 101%, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Untuk selanjutnya ada senyawa AgNO3. Senyawa AgNO3 ini merupakan senyawa logam yang berasal dari logam perak dan yang direaksikan dengan larutan asam nitrat pekat. Untuk selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alatnya ada beker gas, buret, bola hisap, gas ukur, kaca arloji, klem pipet, kertas perkamen, labu Erlenmeyer, pipet tetes, pipet volume, spatelogam, statip, timbangan analitik. Dan untuk bahannya ada air suling dengan rumus kimia H2O, indikator kalium kromat dengan rumus kimia K2CrO4, luminal atau fenobarbital dengan rumus kimia C12, H12N2O3, natrium karbonat anhidrat dengan rumus kimia Na2CO3, natrium klorida dengan rumus kimia NaCl,
dan perak nitrat dengan rumus kimia AgNO3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Detia. Selanjutnya yaitu di sini ada prosedur. Nah, yang pertama yaitu pembuatan reaksi. Lalu ada larutan AgNO3 0,1N. Nah, yang pertama cara kerjanya yaitu ditimbang terlebih dahulu 17,2 gram AgNO3 kering. Lalu AgNO3 dikeringkan selama 2 jam pada suhu 120 derajat Celcius. Nah, selanjutnya dilarutkan dalam 1000 ml air suling. Selanjutnya yaitu indikator K2CrO4 atau kalium kromat. Nah, jadi ditimbang 5 gram K2CrO4 lalu dilarutkan dalam 100 ml air suling. Yang selanjutnya yaitu ada pembakuan larutan AgNO3 0,1N. Cara kerja yang pertama yaitu dipipet 25 ml larutan NaCl 0,1N. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam labu titrasi 250 ml. Nah, selanjutnya ditambahkan 1 ml indikator K2CrO4, lalu dititrasi dengan larutan AgNO3. Nah, setelah itu dilakukan titrasi blanko. Lalu dihitung normalitas AgNO3-nya. Selanjutnya, penetapan kadar tablet phenobarbital atau luminal 30 mg. Cara kerja yang pertama yaitu diambil tablet yang setara dengan 200 mg phenobarbital. Nah, jika berat tablet rata-rata 150 mg, maka total tablet yang diambil adalah 7 tablet. Nah, tablet ini digerus kemudian ditimbang 1 gram serbuk, lalu dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml. Nah, kemudian ditambahkan 30 ml air suling dan 1 gram Na2CO3 anhidrat, lalu dikocok hingga larut sempurna. Selanjutnya dititrasi dengan AgNO3 0,1N. Lalu yang terakhir yaitu dihitung kadar luminal dalam serbuk. Next. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada data pengamatan. Data pengamatan yang pertama yaitu pembuatan reaksi larutan AgNO3. Nah, jadi prosedurnya tadi 17,2 gram AgNO3 ditambah 1000 ml air suling itu menghasilkan larutan berwarna bening. Lalu yang kedua, pembuatan reaksi indikator K2CrO4 dengan prosedur 5 gram K2CrO4 ditambah 100 ml air suling. Nah, itu menghasilkan larutan berwarna kuning. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada pembakuan larutan AgNO3 0,1N dengan prosedur 25 ml NaCl ditambah 1 ml indikator K2CrO4 itu menghasilkan larutan berwarna kuning. Lalu dititrasi dengan larutan AgNO4, larutan berwarna merah jingga dengan endapan coklat kemerahan. Dan yang selanjutnya yaitu ada penetapan kadar tablet phenobarbital. Nah, dengan prosedur 7 tablet phenobarbital digerus, kemudian ditimbang 1 gram serbuk, lalu ditambahkan 30 ml air suling, dan ditambahkan 1 gram NaCO2 anhidrat. Nah, itu menghasilkan larutan berwarna putih. Selanjutnya, dititrasi dengan AgNO3 0,1N, itu larutannya, hasil pengamatannya, larutan berubah menjadi berwarna keruh dan terdapat endapan berwarna coklat. Nah, ini yang kelima,
pada next ya. Ini pada prosedur 1, volume larutan NaCl dengan titrasi 1 250 mili, titrasi 2 250 mili juga, dan titrasi 3 juga 250 mili. Rata-ratanya yang dihasilkan yaitu 250 mili. Lalu yang kedua, volume larutan AgNO3 dengan titrasi yang pertama 26 mili, titrasi yang kedua 26,5 mili, titrasi yang ketiga 26,4 mili, menghasilkan rata-rata 26,3 mili. Lalu, prosedur yang ketiga, konsentrasi AgNO3 dengan titrasi yang pertama 0,096 1 N, titrasi 2 0,0943 N, dan yang ketiga yaitu 0,0946 N, menghasilkan rata-rata 0,095 N. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada penetapan kadar fenobarbital. Di sini ada volume AgNO3 yang pertama yaitu 5 mili, yang kedua 5,2 mili, dan yang ketiga 4,9 mili dengan normalitas AgNO3-nya yaitu 0,095 N. Ini diambil dari normalitas rata-rata. Kemudian ada berat sampel yang pertama yaitu 110,295 mg, yang kedua 114,706 mg, dan yang ketiga yaitu 108,089 mg. Sehingga didapat kadar fenobarbital yang pertama yaitu 55,15%, yang kedua 57,35%, dan yang ketiga yaitu 54,04%. Sehingga rata-rata kadar fenobarbital yang didapat yaitu 55,5%. Next. Di sini ada data percobaannya pada sampel zat berkhasiat fenobarbital dalam bentuk sediaan tablet. Dilakukan pembakuan larutan AgNO3 pada volume 1 yaitu 26 mili, volume 2 26,5 mili, dan volume 3 yaitu 26,4 mili. Next. Di sini ada perhitungan untuk menentukan konsentrasi dari AgNO3 yang sebenarnya. Rumus yang digunakannya yaitu VAgNO3 dikali NaGNO3 sama dengan VNaCl dikali NNaCl. Sehingga untuk menentukan normalitas dari AgNO3-nya bisa digunakan rumus NNaCl dikali VNaCl per VAgNO3. Nah, untuk menentukan konsentrasi AgNO3 pada volume 26 mili, digunakan rumus tadi, dimasukkan nilainya untuk NNaCl-nya yaitu 0,1 N dikali VNaCl-nya yaitu 25 mili dibagi VAgNO3-nya yaitu 26 mili, sehingga didapat normalitas AgNO3 pada volume 26 mili yaitu 0,0961 N. Kemudian dihitung normalitas pada volume 26,5 mili digunakan rumus yang sama, sehingga didapat hasil yaitu 0,0943 N. Dan pada volume AgNO3 26,4 mili juga digunakan rumus yang sama, dan didapat hasil 0,0946 N. Yang terakhir, dihitung rata-rata dari konsentrasi AgNO3-nya dengan rumus N1 ditambah N2 ditambah N3 dibagi 3. Sehingga normalitas rata-ratanya yaitu 0,095 N. Next. Nah, di sini ada penetapan kadar fenobarbital, titrasi 1 yaitu 5 mili, titrasi 2 5,2 mili, dan titrasi 3 yaitu 4,9 mili. Next. Nah, selanjutnya yaitu dilakukan perhitungan untuk menghitung kadar fenobarbitalnya. Di sini diketahui volume AgNO3-nya yaitu 5 mili,
Kemudian normalitas, ini seharusnya normalitas dari AgNO3-nya yaitu 0,095, ini diambil dari normalitas rata-ratanya. Kemudian massa fenobarbital saat kesetimbangannya yaitu 200 mg. Yang ditanyakannya yaitu massa fenobarbital dan kadar fenobarbital. Untuk massa fenobarbital dihitung dengan cara VAgNO3 dikali NaGNO3 dikali 23,22 mg fenobarbital dibagi 1 mili AgNO3 dikali 0,1. Nah, volume AgNO3-nya 5 mili dikali NaGNO3-nya yaitu 0,095 N dikali 23,22 mg dibagi 0,1. Sehingga masanya didapat yaitu 110,295 mg. Kemudian kadar fenobarbitalnya digunakan rumus massa sampel fenobarbital dibagi massa fenobarbital saat kesetimbangan dikali 100%. Nah, massa sampel fenobarbitalnya diambil dari perhitungan yang tadi, yaitu 110,295 dibagi massa fenobarbital saat kesetimbangannya yaitu 200 mg dikali 100%, sehingga didapat hasil 55,15%. Nah, untuk titrasi kedua, pada volume AgNO3 5,2 mili, dilakukan perhitungan yang sama, sehingga massa fenobarbital yang didapat yaitu 114,706 mg dan kadar fenobarbitalnya yaitu 57,35%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alivia. Selanjutnya ada titrasi yang ketiga, diketahui volume AgNO3 yaitu 4,9 ml dengan normalitasnya yaitu 0,095 N. Maka massa fenobarbital yang didapat yaitu 108,089 mg dengan kadar fenobarbitalnya 54,04%. Kemudian didapatkan rata-rata kadar fenobarbital dengan perhitungan persen rata-rata, yaitu penjumlahan persen kadar ke-1, kedua, dan ketiga dibagi 3, menghasilkan persen rata-rata 55,5%. Selanjutnya yaitu reaksi-reaksi. Di sini ada pembakuan larutan AgNO3. NaCl ditambah AgNO3 menghasilkan AgCl ditambah dan NaNO3. AgCl ini berupa endapan yang berwarna putih. Kemudian 2 AgNO3 ditambah dengan K2CrO4 menghasilkan Ag2CrO4 dan 2 KNO3. Ag2CrO4 ini berupa endapan coklat kemerahan. Kemudian reaksi yang kedua yaitu penetapan kadar tablet fenobarbital. Na2CO3 ditambah dengan H2O menghasilkan 2 NaOH ditambah dengan CO2. Kemudian AgNO3 ditambah dengan NaOH menghasilkan AgOH dan NaNO3. Untuk penetapan kadar tablet fenobarbital ini menghasilkan larutan yang berwarna keruh dan terdapat endapan berwarna coklat. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Apa sih yang mendasari titrasi argentometri ini? Nah, argentometri ini merupakan titrasi pengendapan sampel yang dianalisis dengan menggunakan ion perak. Biasanya ion-ion yang ditentukan dalam titrasi ini adalah ion iodida. Hasil kali konsentrasi ion-ion yang terdapat dalam suatu larutan jenuh dari garam yang sukar larut pada suhu tertentu adalah konstan. Dasar titrasi argentometri adalah pembentukan endapan yang tidak mudah larut antara titran dengan analisis. Berdasarkan jenis indikator dan teknik titrasi yang dipakai, maka
titrasi argentometri dapat dibedakan atas 3 jenis metode, yaitu metode Moore, metode Volhard, dan metode Vajens. Kemudian, mengapa agen NO3 konsentrasinya ditentukan dengan cara pembakuan atau standarisasi? Nah, larutan AgNO3 ini merupakan larutan baku sekunder yang secara langsung tidak dapat diketahui kadar dan kestabilannya di dalam proses penimbangan, pelarutan, dan penyimpanan. Oleh karena itu, konsentrasinya ditentukan dengan cara pembakuan atau standarisasi. Nah, standarisasi larutan AgNO3 dalam percobaan ini menggunakan NaCl. NaCl merupakan garam yang dapat bereaksi dengan AgNO3 membentuk endapan AgCl yang sukar larut dan memiliki tingkat kemurnian tinggi sehingga NaCl dapat digunakan untuk menstandarisasi larutan AgNO3. Selanjutnya, yaitu ada kegunaan indikator kromat. Pada titrasi ini menggunakan indikator yaitu kalium dikromat. Untuk apa digunakan kalium dikromat? Yaitu indikator kromat digunakan untuk melihat perubahan warna larutan yang menjadi kuning. Dipilih indikator kalium kromat karena suasana sistemnya cenderung netral. Jika kalium kromat pada reaksi dengan suasana asam, maka ion kromat akan berubah menjadi ion dikromat. Sedangkan jika dalam suasana basa, ion Ag+ akan bereaksi dengan OH- dari basa dan membentuk endapan AgOH2 dan selanjutnya teroksidasi menjadi H2O. Kemudian bagaimana cara menentukan titik ekuivalen? Dalam prosedur itu sudah dijelaskan bahwa larutan dititrasi dengan AgNO3 0,1N sampai mencapai titik ekuivalen. Titik ekuivalen adalah suatu titik yang ditandai dengan berubahnya warna larutan menjadi merah bata dan munculnya endapan merah. Itu menurut Shijia 2013. Kemudian pada prosedur juga dilakukan titrasi Blanco. Apa sih titrasi Blanco? Titrasi Blanco adalah titrasi untuk memastikan komponen selain larutan uji tidak akan ada yang mengganggu pH dari larutan uji tersebut. Dan untuk apa dilakukan titrasi Blanco? Yaitu bertujuan untuk mengurangi kesalahan pada titrasi yang disebabkan adanya pereaksi yang ditambahkan pada saat pelaksanaan titrasi, yang kemungkinan pereaksi tersebut ikut bereaksi dengan larutan baku perak nitrat. Kemudian yang terakhir, penetapan kadar apakah sudah sesuai dengan farmakope atau belum. Prosedur yang terakhir yaitu melakukan penetapan kadar tablet fenobarbital yang didapatkan hasil pada volume AgNO3 5 mili sebesar 55,15%, pada volume 5,2 mili sebesar 57,35%, dan pada volume 4,9 mili sebesar 54,04%. Sehingga rata-rata penetapan kadar fenobarbital ini yaitu sekitar 55,5%. Nah, penetapan kadar ini tidak sesuai dengan ketentuan di farmakope, yaitu kadar larutan fenobarbital mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 101,0%. Dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Ini menurut Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1979. Dan faktor kesalahan ini juga terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pembacaan volume pada skala Buret yang tidak benar, serta bisa juga karena pengocokan yang tidak benar yang menyebabkan terdapat beberapa sampel yang belum larut, sehingga kandungan pada sampel berkurang. Next. Kesimpulan. Yang pertama, dapat menetapkan normalitas larutan baku sekunder AgNO3 dengan menggunakan larutan baku primer NaCl dan indikator K2CrO4, didapatkan normalitas AgNO3 sebesar 0,095 N. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil yang didapat, kadar tablet fenobarbital atau luminal 30 mg dalam sampel dengan titrasi argentometri
diperoleh rata-rata kadar fenobarbital sebesar 55,5%. Penetapan kadar yang didapat tidak sesuai dengan ketentuan di farmakope, yaitu kadar tablet fenobarbital atau luminal mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 101,0%. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.